Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan bahas kisah Rabi, pemuda saleh yang membuat wanita cantik bertobat. Di antara banyak kisah pemuda yang sering diceritakan di berbagai majelis ilmu adalah Rabi bin Haytham. Beliau dikenal sebagai ulama tabi'in yang merupakan murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berikut kisah Rabi bin Haytham yang menakjubkan sebagaimana diceritakan oleh pengasuh pondok pesantren Sultan Fatah Semarang, Ustadz Saiful Huda. Kisah ini syarat dengan hikmah besar dan motivasi bagi para pemuda untuk beramal saleh. Dikisahkan Rabi bin Haytham adalah seorang pemuda yang terkenal ahli ibadah dan tidak mau mendekati tempat maksiat sedikitpun. Jika berjalan pandangannya teduh tertunduk meskipun masih muda. Kesungguhan Rabi dalam beribadah diakui oleh banyak ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Imam Abdurrahman bin Ajlan meriwayatkan bahwa Rabi bin Haytham pernah sholat tahajud dengan membaca surat Al-Jathiyah. Ketika sampai pada ayat ke-21, ia menangis. Ayat itu artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan atau dosa itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Seluruh jiwa Rabi larut dalam penghayatan ayat itu. Kehidupan dan kematian orang berbuat maksiat dengan orang yang mengerjakan amal soleh itu tidak sama. Rabi terus menangis sesenggukan dalam sholatnya. Ia mengulang-ulang ayat itu sampai terbit fajar. Kesolehan Rabi sering dijadikan teladan. Ibu-ibu dan orang-orang tua sering menjadikan Rabi sebagai profil pemuda alim yang harus dicontoh oleh anak-anak mereka. Memang selain ahli ibadah, Rabi juga ramah. Wajahnya tenang dan murah senyum kepada sesama. Namun tidak semua orang suka dengan Rabi. Ada sekelompok orang ahli maksiat yang tidak suka dengan kesuhudan Rabi. Sekelompok orang itu ingin menghancurkan Rabi. Mereka ingin mempermalukan Rabi dalam lembah kenistaan. Mereka tidak menempuh jalur kekerasan, tapi dengan cara yang halus dan licik. Ada lagi sekelompok orang yang ingin menguji sampai sejauh mana keteguhan Imam Rabi. Dua kelompok orang itu bersekutu. Mereka menyewa seorang wanita yang sangat cantik rupanya, warna kulit dan bentuk tubuhnya mempesona. Mereka memerintahkan wanita itu untuk menggoda Rabi agar bisa jatuh dalam lembah kenistaan. Jika wanita cantik itu bisa menaklukkan Rabi, maka ia akan mendapatkan upah yang sangat tinggi, sampai 1000 dirham. Wanita itu begitu bersemangat dan yakin akan bisa membuat Rabi takluk pada pesona kecantikannya. Tatkala malam datang, rencana jahat itu benar-benar dilaksanakannya. Wanita itu berdandan sesempurna mungkin. Bulu-bulu matanya dibuat sedemikian lentiknya, bibirnya merah basah. Ia memilih pakaian sutra yang terindah dan memakai wewangian yang merangsang. Setelah dirasa siap, ia mendatangi rumah Rabi bin Haytham. Ia duduk di depan pintu rumah menunggu Rabi bin Haytham datang dari masjid. Suasana begitu sepi dan lenggang. Tak lama kemudian Rabi datang. Wanita itu sudah siap dengan tipu dayanya. Mula-mula ia menutup wajahnya dan keindahan pakaiannya dengan kain hitam.
Ia menyapa Rabi, "Assalamualaikum. Apakah Anda punya setetes air penawar dahaga?" "Waalaikumsalam. Insya Allah ada. Tunggu sebentar," jawab Rabi tenang sambil membuka pintu rumahnya. Ia lalu bergegas ke belakang mengambil air. Sejurus kemudian ia telah kembali dengan membawa secangkir air dan memberikannya pada wanita bercadar hitam. "Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar untuk minum? Aku tak terbiasa minum dengan berdiri," kata wanita itu sambil memegang cangkir. Rabi agak ragu, namun mempersilahkan juga setelah membuka jendela dan pintu lebar-lebar. Wanita itu lalu duduk dan minum. Usai minum, wanita itu berdiri. Ia beranjak ke pintu dan menutup pintu. Sambil menyandarkan tubuhnya ke daun pintu, ia membuka cadar dan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Ia lalu merayu Rabi dengan kecantikannya. Rabi bin Haytham terkejut, namun itu tak berlangsung lama. Dengan tenang dan suara berwibawa, ia berkata kepada wanita itu, "Wahai saudari, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan dirimu dalam bentuk yang terbaik. Apakah setelah itu kau ingin dia melemparkanmu ke tempat yang paling rendah dan hina, yaitu neraka? Saudariku, seandainya saat ini Allah menurunkan penyakit kusta padamu, kulit dan tubuhmu penuh parut busuk, kecantikanmu hilang, orang-orang jijik melihatmu, apakah kau jadi masih berani bertingkah seperti ini? Saudariku, seandainya saat ini malaikat mau datang menjemputmu, apakah kau sudah siap? Apakah kau rela pada dirimu sendiri menghadap Allah dengan keadaanmu seperti ini? Apa yang akan kau katakan kepada malaikat mungkar dan nakir di kubur? Apakah kau yakin kau bisa tanggung jawabkan apa yang kau lakukan saat ini pada Allah di padang mahsyar kelak?" Suara Rabi yang mengalir di relung jiwa yang penuh cahaya iman itu menembus hati dan nurani wanita itu. Mendengar perkataan Rabi, mukanya menjadi pucat pasih, tubuhnya bergetar hebat, air matanya meleleh. Ia langsung memakai kembali kain hitam dan cadarnya, lalu keluar dari rumah Rabi penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Rabi itu terus terngiang di telinganya dan menggedor dinding batinnya, sampai akhirnya jatuh pingsan di tengah jalan. Sejak itu ia bertobat dan berubah menjadi wanita ahli ibadah. Orang-orang yang hendak memfitnah dan mempermalukan Rabi kaget mendengar wanita itu bertobat. Mereka mengatakan, "Malaikat apa yang menemani Rabi? Kita ingin menyeret Rabi berbuat maksiat dengan wanita cantik itu." Ternyata justru Rabi yang membuat wanita itu bertobat. Berbulan-bulan ia terus beribadah dan mengibah ampun dan belas kasihan Allah. Ia tidak memikirkan apa-apa kecuali nasibnya di akhirat. Ia terus sholat, bertasbih, berzikir dan puasa, hingga akhirnya wanita itu wafat dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Tubuhnya kurus kering kerontang seperti batang korma terbakar di tengah padang pasir. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.